Materi yang pertama itu tentang pengertian tafsir dan mufasir. Jadi tafsir itu menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata mufassaro yufasiru tafsiron, yang artinya menjelaskan. Nah, lafal dengan makna ini disebutkan di dalam Al-Quran. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik tafsirnya. Maksudnya paling baik penjelasan dan perinciannya. Nah, secara istilah tafsir itu menurut para ulama penjelasan mengenai hal-hal yang masih samar yang dikandung dalam Al-Quran, sehingga dengan mudah dapat dimengerti, mengeluarkan hukum yang dikandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu hukum. Nah, kalau tafsir ini itu merupakan aktivitasnya, maka pelakunya yang menafsirkan Al-Quran itu disebut sebagai mufasir. Pengertian mufasir juga lebih rinci lagi dijelaskan oleh Husain bin Ali bin Husain Al-Harbi, yaitu mufasir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud Allah Ta'ala dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya di atas manhaj para mufasir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir kitabullah. Selain itu, ia menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkannya atau menuliskannya. Next. Nah, syarat-syarat dari mufasir, seperti yang kita tahu, untuk menghindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan terhadap tafsir Al-Quran, maka para ulama itu sepakat untuk membangun kriteria-kriteria tertentu yang dijadikan sebagai persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, secara umum, ada beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mana Al-Qattan dalam bukunya, yaitu yang pertama ada, mufasir itu harus memiliki akidah yang benar. Kenapa? Karena akidah sangat berpengaruh di dalam jiwa seseorang. Karena kalau akidahnya aja nggak benar, itu bisa jadi seseorang itu menyelewengkan nas-nas dan berkhianat dalam menukil kabar. Maka sangat penting bagi mufasir itu memiliki akidah yang benar. Syarat yang kedua ada dalam menafsirkan Al-Quran, mufasir itu juga harus melepaskan diri dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu akan mendorong seseorang untuk membela paham yang ia anut misalnya. Sehingga mereka ini bisa aja memperdaya banyak orang gitu dengan kata-katanya. Terus syarat yang ketiga ada jika menafsirkan Al-Quran, mulailah terlebih dahulu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena misalkan ada sebuah ayat yang cuma disebutin secara garis besar aja, maka penjelasannya itu pasti disebutin di ayat atau di tempat yang lain. Nah, dan juga kalau bisa ada ayat yang cuma disebutin secara ringkas saja, maka penjelasannya itu bisa jadi ada secara luasnya itu ada di ayat lain. Yang keempat ada mencari tafsir dari as-sunnah. Nah, karena as-sunnah itu adalah penjelas Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa hukum-hukum yang disampaikan Rasulullah semata bersumber dari Al-Quran melalui wahyu Allah. Syarat yang kelima ada ketika tidak menemukan penafsiran dari as-sunnah, itu merujuk kepada perkataan sahabat karena mereka lebih tahu. Karena para sahabat itu menyaksikan petunjuk dan kondisi-kondisi pada saat Al-Quran itu turun. Selain itu karena mereka juga memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang sahih, dan amal soleh. Syarat yang keenam ada, jika tidak menemukan penafsiran di dalam Al-Quran, as-sunnah, ataupun perkataan sahabat, nah sebagian besar kalangan imam merujuk itu kepada perkataan tabi'in. Terus syarat yang ketujuh ada menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Karena Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab, sehingga pemahamannya itu bergantung pada penjelasan kosakata dan petunjuknya sesuai disiplin bahasa Arab. Karena itu, disiplin ilmu tafsir itu perlu yang namanya ilmu nahu, ilmu sorof, itu buat mengetahui bangunan kata, asal-usul kata, irob-irobnya, yang mungkin nanti dijelasin di pembahasan selanjutnya. Syarat yang ke-8 itu ada menguasai dasar-dasar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu qiraat, terus juga termasuk ilmu tauhid, agar ayat-ayat Al-Quran terkait Allah dan sifat-sifatnya itu tidak ditawilkan secara keliru. Begitu juga ada ilmu usul, asas-asas tafsir, khususnya bab-babnya yang harus didalami, nanti disebutin di lebih rinci. Syarat yang terakhir ada pemahaman yang mendalam. Jadi seorang mufasir itu harus memiliki pemahaman mendalam yang memungkinkan seorang mufasir menguatkan suatu makna atas makna lain atau menyimpulkan suatu makna yang selaras dengan nas-nas syar'i.
Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, bahwa menafsirkan Al-Quran itu mufasir juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan harus dikuasai. Nah, ini hal-hal yang harus dikuasai oleh mufasir. Itu adalah ilmu-ilmu yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu menyebutkan ada 15 ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir. Nah, 15 ilmu itu ada, yang pertama ada bahasa Arab, ilmu bahasa Arab. Mufasir itu harus benar-benar menguasain ilmu bahasa Arab ini, karena dengan menguasai ilmu ini, seorang mufasir mengetahui penjelasan kosakata suatu lafal, terus penjelasan maksudnya sesuai dengan objek. Gitu. Bahkan Mujahid mengatakan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara mengenai sesuatu yang terdapat dalam kitabullah, yaitu Al-Quran, apabila ia tidak mengetahui bahasa Arab. Terus ilmu yang harus dikuasai oleh mufasir juga itu ada ilmu nahu. Nah, ilmu nahu ini penting sekali karena ilmu ini menyingkap tentang perubahan makna, susunan kata-katanya. Susunan kata-katanya itu bisa diketahui dengan jalan pembentukan kata dan i'rab suatu kalimat gitu. Semua bentuk i'rab benar-benar harus dikuasai biar bisa menentukan makna yang dimaksud dalam susunan kalimat yang berbentuk berdasarkan i'rabnya. Terus yang ketiga ada ilmu sorof atau tasrif. Seorang mufasir yang menguasai tentang ilmu sorof ini berarti ia bisa mengerti tentang pembentukan kalimat, timbangan kata, pembentukan kalimat, timbangan kata, sigot kata, dan sifat-sifat kata. Misal kalau nemuin kata-katanya sulit, seorang mufasir ini segera mengembalikan pada akar katanya serta pengertiannya. Itu seorang mufasir yang nggak mengetahui ilmu sorof dalam menafsirkan Al-Quran, maka khawatir bisa ada terjadi kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu yang harus dikuasai ada juga istiqoq. Dalam bahasa Indonesia, istiqoq ini disebut dengan etimologi, yaitu ilmu tentang asal-usul kata. Ilmu ini itu digunakan untuk mengetahui dasar pembentukan akar kata yang melahirkan akar kata yang serumpun dengan pengertian yang berlainan. Maksudnya, umpamanya setiap kata benda yang berasal dari kata yang berbeda, itu pasti mengandung makna yang berbeda juga. Next. Kemudian mufasir juga harus menguasai ilmu balaghah, yaitu ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Nah, ilmu ma'ani ini itu harus dikuasai mufasir karena dengan ilmu ini bisa diketahui kekhususan tarkib atau komposisi suatu kalimat dari segi manfaat suatu makna. Terus kalau ilmu bayan itu untuk mengetahui kekhususan tarkib suatu kalimat dari segi perbedaannya sesuai dengan jelas tidaknya suatu makna. Dan kalau ilmu badi itu supaya mufasir itu bisa mengetahui kekhususan tarkib kalimat dari segi keindahan suatu kalimat. Nah, ilmu yang harus dikuasai mufasir juga itu ada ilmu qiraah yang sudah dijelasin tadi. Karena dengan ilmu qiraat ini, mufasir itu bisa mengetahui cara mengucapkan Al-Quran dan kuat tidaknya model bacaan yang disampaikan antara satu qori dengan qori lainnya. Kemudian ada juga ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin yaitu yang berisi tentang prinsip-prinsip agama yang terdapat dalam Al-Quran, berupa ayat yang secara tekstual menunjukkan sesuatu yang tidak boleh ada pada Allah Ta'ala. Seorang ahli usul bertugas untuk menakwilkan hal itu dan mengemukakan dalil terhadap sesuatu yang boleh, wajib, dan tidak boleh. Kemudian ada ilmu usul fikih. Dengan mengetahui ilmu ini, seorang mufasir bisa mengetahui dan menganalisa tentang istidlal atau pembuktian hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian ada ilmu asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Karena dengan menguasai ilmu ini, itu mufasir bisa mengetahui maksud ayat sesuai dengan peristiwa diturunkan ayat tersebut. Kemudian ada an-nasih wal mansukh. Nah, mufasir juga harus menguasai ilmu ini supaya bisa mengetahui ayat-ayat dari Al-Quran yang dinasihkan dan yang dimasukkan. Kemudian mufasir juga harus menguasai ilmu fikih dan kemudian hadis-hadis penjelas untuk menafsirkan ayat-ayat yang mujmal atau global dan ayat-ayat yang mubham atau tidak diketahui. Yang terakhir ada ilmu mubahamah, yaitu ilmu yang Allah anugerahkan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Dalam hal ini Imam As-Suyuti mengatakan ilmu mubahamah itu sangat penting bagi seorang mufasir karena ilmu ini merupakan aplikasi dari ilmu yang telah dikaji oleh mufasir untuk mengamalkannya.
Next. Pembahasan selanjutnya ada etika dan adab seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Akan disampaikan oleh Wafa Fauziah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, etika dan adab seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, etika ini bisa kita artikan sebagai kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Nah, ini kan membahas tentang etika mufasir, yaitu etika orang yang mentafsirkan Al-Quran. Nah, ini kan Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat. Al-Quran juga sebagai sumber ilmu kaum muslimin yang merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal, baik akidah, terus ibadah, etika, muamalah, dan banyak sebagainya. Nah, seorang mufasir itu tidak cukup jika hanya menguasai ilmu-ilmu yang berkenaan dengan tafsir saja, tapi mufasir juga dituntut untuk melakukan ilmu-ilmu tersebut dengan dibarengi hati yang jernih, yaitu dengan hati yang ikhlas, niat yang baik, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya mengenai syarat-syarat. Nah, selain syarat-syarat yang berkenaan dengan mufasir juga harus mempunyai etika yang patut ada pada diri mufasir itu sendiri. Karena orang dengan pengetahuan yang kaya, tapi tanpa dibarengi dengan etika, itu akan sulit dipercaya oleh orang lain. Akan sulit dipercaya akan kekayaan ilmunya. Para ulama juga udah merumuskan etika yang sering disebut dengan adabul mufasir yang harus dimiliki oleh seorang mufasir. Nah, di sini diambil dari Manak Khalil Al-Qattan, yaitu ia mengatakan bahwa terdapat 11 adab yang harus dimiliki mufasir. Yang pertama, di sini berniat baik dan bertujuan baik. Nah, seorang mufasir itu semestinya mempunyai tujuan dan tekad untuk kebaikan umum, berbuat baik kepada Islamnya itu sendiri dan membersihkan diri dari tujuan-tujuan duniawi agar Allah itu meluruskan langkahnya dan ilmunya itu bisa menghasilkan manfaat gitu. Terus yang kedua yaitu ia harus mempunyai akhlak yang baik. Jadi seorang mufasir ini layaknya seorang pendidik yang harus bisa menjadi panutan yang bisa diikuti oleh didikannya gitu dalam al-akhlak dan perbuatannya khususnya. Nah, kata-kata atau perbuatan yang kurang baik itu bisa membuat orang-orang yang melihat si mufasir itu jadi mengikuti gitu. Jadi harus berdasarkan dengan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga ada taat dan beramal. Karena ilmu itu akan lebih dapat diterima melalui orang yang mengamalkan ilmunya daripada melalui orang yang berpengetahuan tinggi tapi tidak mengamalkan ilmu itu sendiri. Kemudian yang keempat, berlaku jujur dan teliti dalam penukilan. Dengan berlaku jujur dan teliti, mufasir itu akan berbicara dan menulis kecuali telah menyelidiki apa yang diriwayatkannya, sehingga dengan cara tersebut itu bisa terhindar dari kesalahan dan kekeliruan. Kemudian yang kelima, ada tawadhu dan lemah lembut. Dengan tawadhu dan lemah lembut akan menghantarkan seorang alim pada kemanfaatan ilmunya. Kemudian yang keenam, berjiwa mulia. Nah, seharusnya orang alim itu menjauhkan diri dari hal-hal yang remeh serta tidak mengelilingi pintu-pintu kebesaran dan penguasa seperti peminta-minta yang buta gitu. Terus yang ketujuh, harus lantang dalam menyampaikan kebenaran karena jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang hak. Kemudian yang kedelapan ada berpenampilan baik. Nah, hal ini tuh bisa menjadi seorang mufasir itu berwibawa, bisa menjadi seorang mufasir itu terlihat berwibawa dan terhormat dalam penampilannya gitu. Terus dalam cara duduk, kemudian caranya berdiri, caranya juga dengan caranya berjalan. Nah, sikap ini juga harusnya itu murni dari diri sendiri, bukan sebagai paksaan, bukan kalau cuma ketika ada di depan orang banyak aja gitu. Jadi emang harus sifat yang dimiliki dari diri sendiri. Kemudian yang kesembilan, bersikap tenang dan mantap. Jadi mufasir itu semestinya tidak tergesa-gesa dalam berbicara ataupun dalam berbuat.
Tetapi hendaknya ia berbicara dengan jelas, dengan tenang, dengan mantap, agar orang yang mendengarnya itu paham apa yang dikatakan dan nggak ragu atas ketetapan yang dihasilkan oleh seorang mufasir itu. Terus yang ke-10, mendahulukan orang yang lebih utama. Nah, seorang mufasir itu hendaknya nggak gegabah untuk menafsirkan di hadapan orang yang lebih pandai pada waktu mereka masih hidup, dan tidak boleh merendahkan dan mengabaikan ketika mereka telah wafat. Mereka ini maksudnya orang-orang yang di atasnya gitu ya, atau orang-orang yang terdahulu gitu. Nah, tapi harusnya mufasir itu belajar dari orang-orang terdahulu itu, belajar dari mereka yang lebih pandai dan belajar dari karya-karya mereka. Kemudian yang ke-11, mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik. Ini etika yang terakhir. Nah, penafsir ini emang semestinya dilakukan dengan melakukan persiapan sebelumnya dan melakukan langkah-langkah penafsiran dengan baik. Misalnya dengan memulai dengan menyebutkan asbabun nuzul, kemudian arti kosakata, menerangkan susunan kalimat, menjelaskan segi-segi balaghah dan i'rab yang padanya itu bergantung penentuan makna. Kemudian menjelaskan makna umum dan menghubungkannya dengan kehidupan umum yang sedang dialami umat manusia pada masa itu. Dan kemudian mengambil kesimpulan dan hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Rizky. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dihindari oleh seorang mufasir. Termasuk adab yang harus diperhatikan oleh seorang mufasir adalah ia wajib menghindari perkara-perkara berikut ketika menafsirkan Al-Quran. Pertama, terlalu berani menjelaskan maksud Allah Ta'ala dalam firman-Nya, padahal tidak mengetahui tata bahasa dan pokok-pokok syariat terhadap serta tidak terpenuhi ilmu-ilmu yang baru, boleh menafsirkan jika menguasainya. Kedua, terlalu jauh membicarakan perkara yang hanya dikuasai oleh Allah. Seperti perkara-perkara mutasyabihat, seorang mufasir tidak boleh terlalu berani membicarakan sesuatu yang gaib setelah Allah Ta'ala menjadikannya sebagai salah satu rahasianya dan hujjah atas hamba-hambanya. Ketiga, mengikuti hawa nafsu dan anggapan baik atau istihsan. Keempat, tafsir untuk menetapkan mazhab yang rusak dengan menjadikan mazhab tersebut sebagai landasan. Sementara tafsir mengikutinya, akibatnya seseorang akan melakukan takwil sehingga memalingkan makna ayat sesuai dengan akidahnya dan mengembalikannya pada mazhabnya dengan segala cara. Kelima, tafsir dengan memastikan bahwa maksud Allah begini dan begini tanpa landasan dalil. Perbuatan ini dilarang secara syar'i berdasarkan firman Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara umum, syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama dalam menafsirkan Al-Quran yaitu akidah yang benar, melepaskan diri dari hawa nafsu, mulailah dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, mencari tafsir dari As-Sunnah ketika tidak menemukan penafsiran dari As-Sunnah, merujuk kepada perkara sahabat, sebagai besar kalangan imam merujuk pada perkataan tabi'in, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya, menguasai dasar-dasar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan pemahaman yang mendalam. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan 15 ilmu. Ilmu bahasa Arab, Nahwu, ilmu sorof atau tasrif, Istiqoq, Al-Ma'ani, Al-Bayan, Al-Badi', ilmu qiraah, Usuluddin, usul fikih, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, an-nasikh wal mansukh, fikih, hadis-hadis penjelas untuk menafsirkan yang mujmal atau global, dan mubham atau tidak diketahui, dan ilmu mubhamah. Termasuk adab
yang harus diperhatikan oleh mufassir adalah ia wajib menghindari perkara-perkara berikut ketika menafsirkan Al-Quran. Terlalu berani menjelaskan maksud Allah Ta'ala dalam firman-Nya, padahal tidak mengetahui tata bahasa dan pokok-pokok syariat. Terlalu jauh membicarakan perkara yang hanya diketahui oleh Allah, mengikuti hawa nafsu dan anggapan baik atau istihsan. Dan tafsir dengan memastikan bahwa maksud Allah begini dan begini tanpa landasan dalil. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman materi yang telah memaparkan materinya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka satu termin terlebih dahulu dengan 3 penanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa disampaikan dengan unmute mikrofonnya. Ya, silahkan direspon, ditanggapi, boleh bertanya, boleh konfirmasi. Ayo, silahkan. Ayo, tentang syarat dan etika ya. Etika bagi seorang mufassir. Baik, saya Umnia Nisrina izin bertanya, bagaimana sih cara yang bisa ditempuh dari para mufassir dalam menafsirkan ayat gitu? Mohon dijelaskan. Syukran. Saya izin bertanya. Kenapa harus ada syarat untuk menafsirkan Al-Quran gitu? Kan Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia dan wajib ditadaburi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Satu orang lagi. Ya, saya ingin bertanya, ada nggak ancaman bagi orang yang menafsirkan Al-Quran ini? Atau khususnya yang tanpa ilmu kali ya? Mohon diulas kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Bagi pemakalah, apa ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Silahkan. Yuk, silakan yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Suhartika. Kenapa ada syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran gitu ya? Padahal kita semua ini wajib untuk mentadabburi Al-Quran gitu. Nah, mungkin kurang lebih yang bisa saya jawab seperti ini. Sebelumnya tafsir itu kan ada 2 ya, dengan bil ma'thur dan bil ra'i. Nah, yang pertama ini bil ma'thur ini ada 3 level mufassir, yaitu yang pertama ada pada zamannya Nabi Muhammad SAW, kemudian pada zaman sahabat, dan pada zaman tabi'in. Nah, ketiga ini itu disepakati sebagai sumber tafsir. Walaupun di dalam tafsiran mereka ada juga tafsir yang berasal dari ro'yunya mereka, jadi bukan dari wahyu gitu. Tapi lagi-lagi ditekankan mereka adalah sumbernya. Jadi untuk apa sumbernya itu membutuhkan syarat-syarat. Jadi apa yang dijelaskan oleh ketiga itu oleh Nabi Muhammad, oleh sahabat dan para tabi'in, itu apa yang dijelaskan oleh ketiga orang itu mengenai suatu ayat, otomatis itu menjadi tafsir yang kita akui. Terus kemudian setelah zamannya ketiga generasi ini lewat,
tadi zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in ini lewat. Nah, gimana cara menjelaskan Al-Quran lagi selain melalui riwayat-riwayat yang sanadnya terus bersambung kepada mereka itu? Gimana caranya lagi? Nah, disinilah dibutuhkan, bahasanya gini, dibutuhkan mufasir pasca 3 generasi. Jadi setelah 3 generasi tadi, dibutuhkan lagi nih setelahnya. Nah, disinilah bisa kita sebut dengan tafsir birro'i, yaitu penafsiran dengan akal, dengan ijtihad, dengan logika, seperti itu. Jadi bukan berarti seluruh manusia itu nggak boleh nafsirin. Jadi boleh, tapi ada syaratnya. Biar jelas, biar kita tahu apakah tafsirnya ini bisa dipakai atau enggak. Terus karena pembahasan tafsir itu kan dalam ya, terus mencakup banyak aspek. Jadi singkatnya gini aja. Sangatlah lucu kalau misalnya ada orang yang menyampaikan Al-Quran, apalagi nafsirin Al-Quran, tapi orang itu nggak punya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian tadi berkaitan dengan mentadaburi Al-Quran, itu menurut saya ranahnya agak beda gitu. Terus di sini saya temui kalau mentadaburi Al-Quran itu menggunakan ketajaman mata hati, melewati proses perenungan mendalam secara berulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Terus di sini tadabbur Al-Quran itu harus mengandung tujuan untuk mengambil manfaat, terus mengikuti yang terkandung di dalam Al-Quran, karena tujuan membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu untuk mengamalkan dan berpegang pada isi kandungannya. Di sini bisa disimpulkan bahwa mentadabburi Al-Quran itu seperti misalnya contohnya kita mendawami atau berusaha mengistiqomahkan setiap hari itu kita membaca Al-Quran 1 halaman misalnya. Kemudian setelah kita membaca 1 halaman dengan tartil, dengan merenungi gitu ya, kemudian kita membaca artinya. Setelah membaca artinya, kita juga merenungi makna dari arti-artinya gitu. Ketika kita renungi, kita pahami pelan-pelan sampai kita tahu tidaknya apa yang dimaksud intinya dari ayat tersebut. Kemudian sebisa mungkin kita mengambil pelajaran, kemudian kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus misalnya kalau misalnya ayatnya ini tentang azab gitu, berarti di sini menunjukkan bahwa bagaimana caranya biar kita ini bisa menghindarkan azab-azab yang telah dijanjikan di dalam Al-Quran. Banyak juga karena ayat-ayat tentang kebaikan, kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi antara tadabbur dan tafsir ini itu memang beda. Kalau misalnya tafsir ini harus dengan yang tadi syarat-syaratnya udah disebutin oleh pemakalah, jadi harus orang-orang yang tertentu gitu, nggak bisa asal aja. Terus kalau misalnya mentadabburi Al-Quran, seperti yang barusan tadi saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman yang lain silakan untuk bagaimana teman-teman pemakalah yang ingin menjawab terlebih dahulu? Silahkan. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Rifka. Ada nggak sih ancaman bagi orang yang nafsirin Al-Quran itu tanpa ilmu? Tadi kan udah dijelasin hal-hal apa aja yang harus dihindari oleh mufasir. Itu salah satunya ada menafsirkan Al-Quran tanpa landasan ilmu. Nah, setelah tadi dijelasin tentang ilmu-ilmu apa aja yang dikuasain, yang harus dikuasain sama mufasir. Nah, kalau ada orang yang nafsirin Al-Quran tanpa ilmu, ada atau enggak ancamannya? Jadi, mungkin orang yang mufasir yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu itu mungkin melalui pendapatnya sendiri gitu. Nah, Rasulullah ini pernah menegaskan buat orang-orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, yang disebutin dalam hadis riwayat Tirmizi, itu bunyinya gini, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa disertai ilmu, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi
ancaman buat orang-orang yang menafsirkan Al-Quran yang seperti yang udah ditegasin sama Rasulullah itu ancamannya itu mereka akan berada di neraka gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya izin menjawab pertanyaan dari Unia. Bagaimana cara yang ditempuh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran? Kita harus melalui pemahaman dan pengetahuan tentang sirah Rasul, asbabun nuzul ayat, terus bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengaplikasikan ayat tersebut dalam kehidupan mereka, seperti penafsiran ayat muhkamat, juga ayat mutasyabihat. Intinya untuk memahami dan mengetahui saat ini tidak ada cara lain kecuali memiliki akses ke seluruh Al-Quran dan hadis-hadis sahih, atau bisa jadi harus hafal atau memiliki sumber yang dapat dicari dan dipertanggungjawabkan seperti koleksi kitab yang sahih. Juga dapat memiliki atau memahami nas dalam konteks yang benar, yaitu menguasai bahasa Arab. Baik, terima kasih kepada penanya dan teman-teman pemateri yang telah menjawab. Kemudian saya buka termin kedua. Bagi yang ingin bertanya, silahkan sampaikan. Baik, nama saya Siti Sofa. Tadi kan di makalah sudah dipaparkan ya ada syarat-syarat mufasir. Pertanyaan saya, bisa nggak sih orang-orang seperti kita ini menjadi seorang mufasir gitu? Kita dalam arti di sini tuh kita yang kuliah jurusan IAT gitu dan mendalami gitu. Bisa nggak kira-kira menjadi seorang mufasir? Mungkin cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Solihah. Bagi teman-teman yang lain, silahkan yang ingin bertanya. Untuk teman-teman, apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik, untuk oke, silakan yang ingin bertanya. Lanjut dari pertanyaan Eliha ya. Jadi tuh seringkali, jadi saya kan saya ada sosmed Twitter ya. Seringkali di Twitter itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang agama atau menyebarkan tentang hadis atau tafsir. Tapi terkadang tafsirannya atau hadisnya itu menyeleweng gitu dari syariat. Nih, kita kan tahu nih kalau itu menyeleweng. Apakah boleh gitu kita juga ikut membenarkan atau beropini untuk menghindarkan dari pengertian-pengertian masyarakat kalau itu tuh menyeleweng kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salma Kamila Putri. Silakan bagi yang masih ada pertanyaan lagi disampaikan. Ya, silakan. Baik, kalau misalnya mungkin masih baca-baca, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Siti Solihah. Jadi pertanyaannya, apa bisa orang-orang seperti kita ini yang di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini menjadi mufasir gitu ya? Mungkin kurang lebih gini ya. Sebenarnya
kalau misalnya ditanya jurusan kita, bisa aja. Karena kita ini kan mempelajari ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi ilmu-ilmu Al-Quran dari dasar juga, insya Allah di sini memang sudah dijelasin, udah kita pelajari, udah kita pernah pelajarin gitu ya. Terus tapi kita lihat lagi, kitanya ini masuk nggak ke kategori yang tadi udah disebutin di presentasi gitu. Jadi ada syarat-syarat yang harus ditempuh gitu. Kita ini walaupun kita ilmu Al-Quran dan tafsir, kita ini udah masuk belum kategori tersebut gitu. Kalau misalnya lagi-lagi dilihat kalau dari segi mata kuliahnya, itu menurut saya sangat-sangat mungkin sekali untuk menjadi mufasir. Tapi lagi-lagi walaupun jurusan kita ilmu Al-Quran dan tafsir, apakah ilmu-ilmu Al-Quran yang kita pernah pelajari ini itu sudah melekat? Terus apakah ilmu ini benar-benar ada di dalam otak dan hati kita, atau cuma sekedar jurusan, sekedar lulus tapi tidak membekas gitu? Itu baru menurut saya itu nggak bisa. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi gitu, jadi dilihat lagi apakah kita ini bisa apa enggak sebagai mahasiswa IAT. Menurut saya bisa saja kalau misalnya syarat-syarat tadi itu terpenuhi. Terus saya izin menjawab juga pertanyaan dari Salma Kamila Putri. Mungkin nanti teman-teman pemakalah lain bisa menambahkan. Kalau misalnya kita menemui sesuatu yang menyeleweng gitu, dan kita tahu itu menyeleweng, apakah kita boleh membenarkan gitu ya, mengeluarkan pendapat gitu. Kalau misalnya memang kita tahu hal itu menyeleweng, terus kita tahu kebenaran yang aslinya seperti apa, itu lebih baik, bagus banget untuk kita menyampaikan gitu. Jadi langsung ditanggapi. Kalau bisa di-share lagi dengan tanggapan kita yang kita tahu yang benarnya adalah yang ini misalnya. Jadi misalnya kita menemui akun-akun yang menyeleweng gini ya, misalnya di akun A. Terus misalnya gimana caranya biar orang-orang tahu nih kalau ini tuh menyeleweng. Nah, coba kita share, kita buat di story, terus captionnya bisa kalian di situ dituliskan gitu penjelasannya yang menurut kalian itu benar gimana. Nah, di sini juga tadi disinggung di etika mufasir juga gitu ya, yang harus bukan cuma etika mufasir aja sih, kita semua ini wajib untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan apa-apa yang hak itu. Jadi tidak takut untuk bersuara mengenai kebenaran gitu. Jadi emang sekarang ini kita lihat banyak banget akun-akun yang menyeleweng gitu ya. Udah susah untuk membendung gitu. Jadi butuh banyak orang, kita cari orang-orang yang bisa suaranya itu sama kayak kita, biar orang-orang yang masih awam ini nggak bisa berpengaruh atas penyelewengan itu gitu. Mungkin teman-teman lain atau Bapak bisa menambahkan. Terima kasih. Sebelumnya, Salma Kamila Putri, apa sedikitnya sudah terjawab atau ingin menanggapi atas jawaban yang tadi? Silakan sampaikan. Sudah lumayan terjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan disampaikan ya. Ya, silakan. Apa yang menjadi fokus pemikiran dari Ibnu Khaldun? Terima kasih. Apa fokus pemikiran Ibnu Khaldun ya? Halo? Fokus pemikiran Ibnu Khaldun tadi ya? Iya, Bapak. Konteksnya apa?
Salva mungkin bisa disampaikan ulang. Maaf Pak, tidak jadi. Salah, nggak jadi Salva. Kenapa nggak jadi? Nggak apa-apa. Jangan takut salah. Baik, terima kasih. Teman-teman, sekali lagi, apa masih ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Saya mau bertanya, Wafa. Iya, silakan Syarifah. Jadi yang dikatakan seorang mufassir itu apakah menafsirkan ayat Al-Quran dengan bahasa Arab saja atau maksudnya kita kan orang Indonesia ya? Pastinya tidak semua itu meskipun misalnya paham dalam satu ayat ataupun pemaknaan satu ayat gitu. Itu kan nanti misalnya nggak bisa bahasa Arab misalnya gitu. Itu apakah tetap dikatakan seorang mufassir atau tidak? Bagaimana tanggapan pemakalah tentang hal ini? Itu saja. Baik, mungkin saya izin langsung menanggapi. Yang dimaksud mufasir di sini, kalau dari yang saya maksud adalah mufasir secara umum gitu. Karena di sini kan kita membahas tentang syarat-syarat, etika, adab yang harus dimiliki oleh seorang mufasir gitu ya. Kalau yang dimaksud di kita di sini adalah seluruh mufasir harus mempunyai syarat-syarat seperti itu, yang dimana di dalamnya tadi ada harus mengetahui ilmu bahasa Arab. Tadi Syarifah juga nanya, kan kita orang Indonesia, apa harus bisa ilmu bahasa Arab gitu ya Syarifah ya? Nah, kalau misalnya di sini, kalau menurut saya pribadi, jadi seorang mufasir itu harus dari negara manapun itu harus mengetahui, menguasai ilmu bahasa Arab. Karena kan Al-Quran itu sendiri kan dari bahasa Arab gitu ya. Dan itu adalah seorang mufasir yang tujuannya adalah menafsirkan Al-Quran gitu. Memaknai isi kandungan Al-Quran dari segala aspeknya gitu ya. Jadi itu hal yang paling penting menurut saya, ia mengetahui bahasa Arab, mulai dari dari i'rabnya, dari ilmu sorofnya, dari segala aspeknya yang mengenai bahasa Arab. Mungkin saya kalau misalnya berbicara soal bahasa Arab secara umumnya saya kurang terlalu mendalam gitu. Cuma kalau misalnya ketika pembahasannya ini adalah mufasir, jadi menurut saya pribadi mufasir itu harus mempunyai basic ilmu bahasa Arab gitu, karena Al-Quran berasal dari bahasa Arab gitu asalnya. Mungkin teman-teman pemakalah atau Bapak ingin menanggapi jawaban dari saya. Ya. Baik. Saya sudah dipersilahkan belum ini? Oke, baik Bapak. Mungkin sesi tanya jawabnya cukup sampai sini ya Bapak. Ya, baik. Ya. Kemudian dipersilakan pada Bapak Samsul Aryadi. Baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman, terutama yang presentasi hari ini. Secara utuh ya, tadi sudah disampaikan. Mungkin nanti teman-teman bisa membaca kembali makalah yang sudah di-share ke teman-teman semuanya. Dan sesi ini saya coba mengkonstruksi ulang atau merekonstruksi baik dari penyampaian materi, ya, presentasi, maupun dari pertanyaan teman-teman semuanya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan memulai dari sesuai dengan tema kita hari ini mengenai persyaratan dan etika sebagai seorang mufassir. Nah, maka saya akan mengawali dari pada prinsipnya bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah adalah untuk menjadi petunjuk kompas bagi manusia. Hudan lil muttaqin. Itu pokok utama Pokok utama bahwa kedudukan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Maka karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk, tentu bagi yang meyakini kebenaran Al-Quran, dalam hal ini adalah orang-orang yang percaya dengan Al-Quran, maka Al-Quran harus tetap sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sang pemberi pesan tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Al-Quran turun dengan pesan-pesan, membawa pesan-pesan, maka Imam As-Suyuti, termasuk tadi sudah disinggung, ada sekian perangkat, perangkat disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh atau paling tidak untuk menjadi seorang mufassir. Ada 15 cabang ilmu. Kenapa? Kenapa harus ada cabang ilmu? Kenapa harus ada perangkat-perangkatnya? Nah, karena pembahasan Al-Quran itu meliputi berbagai dimensi. Dimensi kehidupan. Ada unsur bahasa, kemudian ada akidah, kemudian ada hukum-hukum, baik itu hukum syariat, termasuk hukum-hukum alam, dan seterusnya. Maka Al-Quran, walaupun di dalamnya tidak memberikan informasi secara rinci, atau informasinya sangat global, maka dalam beberapa aspek itu harus dibutuhkan pemahamannya, atau maksud dari Al-Quran itu harus diberikan secara utuh. Nah, secara utuh ini diantaranya melalui perangkat-perangkat 15 disiplin ilmu tersebut. Maka jika hal ini terpenuhi, maka Al-Quran akan senantiasa sesuai dengan situasi dan perkembangan kehidupan manusia. Itu atau yang kita kenal dengan sahih likulli zaman wa makan, sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Maka kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu memberikan pernyataan, dzalikal Qur'an fastantiquhu. Inilah Al-Qur'an, maka ajaklah Al-Qur'an untuk berkomunikasi. Nah, maka salah satu cara bagaimana berkomunikasi dengan Al-Qur'an diantaranya adalah menggunakan perangkat yang sudah dirumuskan oleh para ulama.
Nah, maka kalau Syekh Muhammad Rashid Ridho itu tidak cukup 15 disiplin ilmu itu. Bahkan Muhammad Rashid Ridho menambahkan, ya, bagi mufassir yang hidup di era modern atau di era kontemporer itu membutuhkan tambahan ilmu. Nah, apa itu? Di antaranya mufassir harus mengetahui ilmu-ilmu seperti psikologi, kemudian antropologi, sejarah, astronomi, sains, dan seterusnya. Kenapa? Karena dengan tambahan ilmu itu, manusia atau masyarakat yang hidup di era modern, di era kontemporer ini dapat menerima informasi-informasi yang bersumber dari Al-Quran sesuai dengan ruang dan waktunya. Apa itu? Bahwa manusia yang hidup di era modern dan kontemporer itu dapat menerima penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dengan pendekatan yang sifatnya ilmiah dan rasional. Maka sangat memungkinkan jika tadi ada pertanyaan, bagaimana kita yang hidup di Indonesia yang tidak setiap hari menggunakan bahasa ibu, bahasa Arab, apakah bisa menjadi seorang mufassir? Bisa. Contohnya seperti kita ketahui banyak para mufassir yang menuliskan karyanya, tetapi dia tidak menggunakan bahasa keseharian dari bahasa Arab. Tetapi ya pasti mungkin dari secara pendidikan akademisnya itu pernah mempelajari atau paling tidak akrab dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Seperti misalkan yang menulis tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab, itu mengenyam pendidikan, ya, pendidikan formalnya itu semuanya spesifik dalam bidang tafsir. Latar belakang keluarga dari segi pembiasaan itu akrab dengan tradisi keagamaan Islam yang kuat dan akrab dengan bahasa Arab. Kakeknya itu seorang wartawan yang kurang lebih kalau sekarang itu semacam wartawan internasional, ya. Itu kakeknya Pak Quraish Shihab. Kemudian latar belakang pesantren itu juga pernah mengenyam pendidikan di Malang. Nah, maka walaupun Pak Quraish lahir di Indonesia, kemudian hidup di Indonesia, tetapi pernah mengenyam pendidikan, ya, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan-pendidikan lain yang mendukung, maka lahirlah sebuah karya tafsir tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi bisa dinikmati oleh kita yang hidup di Indonesia. Masih banyak kita temui. Buya Hamka juga demikian. Kemudian Tengku Hasbi As-Sidqi itu juga demikian. Belum kita dapati tafsir-tafsir yang berbahasa bukan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa lokal. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa bahasa Bugis, Makassar, ya. Itu sering kita dapati. Jadi artinya bisa, walaupun orang bukan
bukan yang menggunakan komunikasi bahasa Arab, tetapi bisa menulis tafsir berbahasa Arab, ya. Karena apa? Itu adalah bagian dari menghidangkan pesan-pesan Al-Qur'an sesuai dengan konteks masyarakatnya. Wa ma arsalna bilisani qaumih gitu ya, dengan bahasa kaumnya. Nah, jadi perangkat-perangkat ilmu itu yang Asyuyuti menyebutkan 15 fan ilmu itu dimaksudkan agar memahami Al-Qur'an itu tidak tercerabut, ya, tidak tercerabut dari sumber di mana Al-Qur'an itu turun, ya. Tadi sudah tepat itu, misalkan baik dari kalangan tafsir sahabi maupun dari kalangan tabi'in. Apalagi kalau semuanya merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sekarang tadi ada juga pertanyaan, bagaimana ancamannya jika seseorang menyampaikan Al-Quran tanpa didasari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam ini adalah ilmu pengetahuan paling tidak ya sesuai dengan kriteria yang sudah dirumuskan oleh termasuk diantaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka ancaman itu luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atau mengatakan sesuatu fil Qur'ani bi ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu pengetahuan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya ya ia menempati tempatnya berada di neraka. Na'udzubillah. Jadi tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an bersesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini yang cenderung menyesatkan itu menggunakan Al-Qur'an itu sebagai dalil pembenaran atas ya, atas sikap yang didasari atas kepentingan hawa nafsunya atau kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Maka ancamannya tidak main-main. Rasulullah sudah memberikan warning ya, peringatan tanpa ilmu pengetahuan. Kalau dia mengatakan sesuatu didasarkan atau dicari-cari dalilnya dalam Al-Quran, maka tempatnya, ancamannya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka perangkat ilmu itu adalah dimaksudkan untuk menjaga agar ya pesan-pesan Al-Quran itu tetap sesuai dengan berada di garis bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah turun untuk petunjuk kelangsungan kehidupan manusia, ya. Manusia itu agar tidak tersesat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Manusia agar sesuai dengan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Maka penting sekali itu. Penting sekali untuk terus terikat pada kaidah disiplin ilmu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita terutama ya yang belajar di prodi IAT, apakah bisa menafsirkan Al-Qur'an? Bisa. Ya, bisa. Menafsirkan Al-Qur'an boleh paling tidak sekurang-kurangnya jika kita tidak berada pada level sebagai seorang mufassir, tetapi paling tidak kita berada pada posisi pengkaji
Al-Qur'an, ya, atau study Al-Qur'an. Itu paling tidak. Nah, terus apa nanti kira-kira bagaimana penerapannya? Antaranya adalah jika seperti tadi ya, kita mendapati informasi yang tidak tepat berkaitan dengan Al-Qur'an, terutama di media-media sosial, kita punya peran untuk membantu mengcounter gitu ya. Mengcounter informasi-informasi yang menggunakan dalil Al-Qur'an tetapi tidak pada porsi yang tepat. Nah, maka kita bisa berkontribusi di sana. Nah, jadi saya kira tetap penting bahwa prodi teman-teman mahasiswi yang di prodi IAT ini itu punya tugas ya, tugas di samping kita belajar paling kurang ya sebagai pengkaji Al-Qur'an atau Quranic Studies gitu, tetapi dalam ranah yang lebih luas kita memiliki kontribusi menjaga Al-Qur'an ya, itu paling tidak jika ada penafsir yang keluar koridor begitu ya, keluar koridor, kita punya peran, bisa mengambil peran agar bisa menundukkan ya, bisa menundukkan Al-Qur'an itu sesuai dengan porsi dan konteksnya. Artinya apa? Al-Qur'an tidak ditarik ke ranah yang tidak semestinya. Nah, kalau ada orang yang menarik Al-Qur'an keluar dari yang semestinya, maka tugas teman-teman itu bisa menarik kembali ya kepada jalur yang lebih tepat. Nah, itulah di antara peran dari teman-teman sebagai pengkaji Al-Qur'an. Saya kira masih tetap penting, masih tetap relevan. Nah, apalagi jika pada situasi tertentu, ya, di situasi tertentu, misalkan ini yang rawan ya, yang rawan seringkali mempolitisir ayat-ayat Al-Qur'an itu kan menjelang pemilu. Baik itu pemilu kepala daerah maupun pemilu presiden, itu kan yang kondisi-kondisi rawan kan di sana itu. Nah, maka teman-teman ya paling tidak bisa punya peran di sana, ya, punya peran di sana, atau paling tidak bagaimana mengemas Al-Qur'an itu supaya bisa dinikmati di kalangan milenial. Nah, ya, seperti misalkan ini kelas 4D apa 4C ini? Kelas berapa ini? 4D, Bapak. IAT 4D. Nah, membuat kesepakatan, ayo kita bikin sesuatu. Apa ini? Kita membuat blog, misalkan blogger ya. Blogger atau membuat website. Ayo kita mengemas bagaimana ilmu Al-Qur'an ini supaya bisa dibaca, difahami, dimengerti oleh kalangan milenial. Kita membuat blog atau website ya, tetapi dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, misalkan menerangkan ilmu qiraat itu supaya lebih bisa difahami bagaimana coba. Nah, kalian berarti teman-teman Anda semua sudah melakukan ijtihad itu. Sudah bisa memasyarakatkan Al-Qur'an. Bagaimana menafsirkan ya, misalkan tentang ayat-ayat misalkan dibikin saja di blog itu ada kajian Al-Qur'an dan sains misalkan ya. Ada ayat yang menginformasikan tentang bahwa waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Segala sesuatu itu ya berasal, yang hidup itu berasal dari air. Coba itu ditafsirkan dengan bahasa yang sederhana. Kita berikan informasi, edukasi,
supaya anak-anak milenial itu bisa paham atau bisa menangkap bahwa Al-Quran itu ada isyarat kandungan ilmiahnya. Nah, ini kan juga apa namanya ya, semacam ada ijtihad, ya, ijtihad menyederhanakan agar pesan-pesan Al-Quran itu bisa diterima oleh kalangan milenial. Nah, Anda masuk generasi apa nih? Generasi milenial, generasi X atau generasi Z? Nah, itu saya kira juga penting. Ya sederhana saja, bikin blog kan gratis itu. Saya kira itu jauh lebih atau misalkan makalah-makalah yang pernah Anda tulis itu dikemas menjadi lebih sederhana dan itu ditampilkan mungkin dalam bentuk mind map, bentuk peta konsep, itu saya kira jauh lebih menarik ya. Menarik dan lebih memudahkan generasi seusia Anda atau adik-adik Anda bisa mengakses informasi, bisa mendapatkan pesan-pesan ya, pesan-pesan dari Al-Qur'an ya. Itu hebat loh, kelihatannya sederhana. Kelihatannya sederhana tapi hebat itu. Apa? Bisa menyajikan ya, menyajikan ilmu Al-Qur'an ya, tetapi untuk generasi setelah paling tidak ya, setelah saya lah begitu ya. Generasi seusia Anda itu tantangan. Dan tantangan itu bisa dijawab oleh paling tidak ya anak generasi seusianya. Nah, maka peran Anda terlebih-lebih sebagai mahasiswa IAT ditunggu ya, ditunggu bisa menyampaikan pesan-pesan informasi terkait dengan Al-Qur'an ya. Kan banyak aspek itu, ulumul Quran kan aspeknya banyak. Nah, maka berikutnya adalah bahwa syarat-syarat itu ya, syarat-syarat itu artinya syarat-syarat yang sesuai dengan tadi disebutkan Imam As-Suyuti ada 15 fan ilmu itu diperuntukkan apakah dipergunakan seluruhnya ya, seluruh ketika seseorang akan menafsirkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an ataukah dalam tanda petik ya sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maka pendekatan-pendekatan yang digunakan ya, pendekatan-pendekatan yang digunakan secara garis besar tentu siapapun ya ketika akan menafsirkan terkait ayat Al-Qur'an paling tidak langkah-langkah itu ditempuh sebelum pada sampai kesimpulan apa sesungguhnya maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan ya. Saya kira jika langkah-langkah kemudian persyaratan-persyaratan itu terpenuhi itu akan jauh lebih membawa kemaslahatan. Bukan berarti itu menakutkan, bukan, tetapi itu sebagai perangkat begitu ya, sebagai perangkat agar Al-Qur'an ya tetap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an itu sendiri ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Apakah ada yang belum tersentuh atau belum ada yang saya singgung? Boleh dikonfirmasi ke saya, boleh direspon, boleh ditanggapi. Silahkan. Gimana Mbak Pemakalah? Halo?
Baik, Bapak, mungkin sudah kan, Bapak? Ya, ini puasa hari kedua. Apa yang sudah puasa ketiga ini? Ada yang sudah puasa ketiga ya? Kedua, Bapak. Oh, rata-rata kedua. Hampir semua ya, mayoritas ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak Makalah, apakah ada atau sudah cukup? Mungkin cukup, Bapak. Baik. Saya kembalikan lagi ke Pemakalah. Baik, terima kasih kepada Bapak Samsul Aryadi yang telah menambahkan materi dari kelompok kami. Alhamdulillah, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa ya semuanya. Mohon maaf lahir batin jika saya ada kesalahan ya. Mudah-mudahan Ramadan kita nilainya lebih dibandingkan Ramadan sebelumnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bapak. Ya. Amin. Terima kasih.